Saudara sekalian, kita akan bicara mengenai Allah yang berdaulat dalam beberapa pertemuan atau seri meeting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kedaulatan dari kata daulat artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau memiliki kewenangan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, suatu daerah, dan lain sebagainya. Kedaulatan Allah berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Kedaulatan Allah berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Saudara menangkap satu hal yang ironis sekali, saudara, seperti di negara yang kita hidup ini. Orang mengaku bertuhan, tetapi tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia bertuhan. Sebenarnya kalau sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya harus bertuhan. Di dalamnya pengakuan atas kedaulatan Allah secara tidak langsung. Itu berarti orang-orang harus hidup di dalam pemerintahan Allah tersebut. Dan tentu saja pemerintahan Allah itu atau teokrasi itu tidak bertentangan dengan hukum. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan yang mengangkat pemerintahan. Tuhan yang memberikan pedang kepada pemerintah. Tapi kita melihat bagaimana orang melanggar hukum negara. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Ini dari sorotan terhadap manusia pada umumnya, masyarakat luas. Sekarang dalam kehidupan orang percaya, khususnya hidup kita masing-masing, apakah kita telah benar-benar hidup di dalam kedaulatan Tuhan tersebut? Kalau tadi saya mengatakan kepada saudara bahwa kalau bicara soal kedaulatan Allah, berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Pemegang kekuasaan tertinggi di sini maksudnya adalah kekuasaan dalam hidup kita masing-masing, saudara. Bukan kekuasaan dalam hidup siapa-siapa, kita sendiri. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, setelah Tuhan mengajarkan kita kalimat Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu atau dipermuliakan namamu. Lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat yang ke-10 ini sebenarnya panggilan untuk mengakui kedaulatan Allah. Panggilan untuk mengakui kedaulatan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, maksudnya adalah pemerintahan Allah terselenggara atau tergelar dalam hidup kita. Coba selama ini kita itu hidup diatur oleh siapa, saudara? Diatur oleh siapa? Siapa yang mengatur diri kita? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, ya, ini loh, saudara, masuk. Dan apa yang kita dengar dan kita lihat, itu menciptakan satu konsep, cita-cita, obsesi. Obsesi itu artinya hal yang selalu kita pikirkan, yang kita rasa sebagai penting atau kebutuhan, obsesi. Yang kita anggap sebagai penting atau kita perlukan. Yang selalu kita pikirkan, obsesi kita. Rumah, mobil, terhormat, ya, lawan jenis, ya, jodoh. Ini sudah membangun satu konsep
membangun satu konsep. Bangunan berpikir kita itu bangunan berpikir pemerintahan dunia, bukan pemerintahan Allah. Nah, kalau saudara mengikuti suara kebenaran, ya, mendengar khotbah saya, itu sebenarnya kita sedang dikembalikan ke pemerintahan Allah itu. Sedang mau dikembalikan ke dalam kedaulatan Allah. Dan itu luar biasa sulitnya, saudara. Sebab ketika kita mau hidup dalam pemerintahan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Harus ada satu hal yang kita lakukan. Kerelaan, kehilangan hak. Sebenarnya seseorang itu pantas disebut hamba Tuhan kalau sudah rela kehilangan hak. Kalau seluruh haknya dipersembahkan buat Tuhan. Wah, saudara, ini hal yang sulit sekali. Tetapi kalau Anda sampai pada titik ini, Anda baru disebut hamba Tuhan. Hamba itu budak, doulos. Seorang budak, seorang yang tidak memiliki hak. Tentu harus dalam konteks budak zaman itu. Budak itu tidak memiliki hak sama sekali. Hak hukum, hak apapun. Majikan yang membeli dia yang memiliki hak. Seorang budak tidak memiliki harkat dan martabat. Seluruh harkat dan martabatnya itu telah dibeli, diambil alih oleh majikannya. Oleh sebab itu sebagai anak tebusan Tuhan, ya, kita harus menyelenggarakan pemerintahan Allah, di mana kita terus belajar melakukan kehendak Allah, dan sungguh-sungguh kita rela kehilangan hak. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, memang pada waktu itu Tuhan belum mati di kayu salib. Belum ada penebusan. Tetapi Tuhan sudah meletakkan landasan atau dasar-dasar hidup sebagai anak tebusan. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Kalau saudara belajar kebenaran seperti ini, saudara baru bisa melihat unggulnya kekristenan. Baru bisa melihat unggulnya kekristenan. Promosi yang hampir tak terbatas kita dengar, kita lihat setiap hari dari agama non-Kristen. Keunggulannya, kepiawaiannya, kesalehannya. Dan memang di antaranya itu hal-hal yang cukup menakjubkan, saudara. Tetapi kalau kita belajar Injil yang sejati, seperti yang kita sedang gumuli ini, baru kita tahu unggulnya kekristenan. Jadi bicara soal kedaulatan Allah, saudara, itu bicara soal pengakuan bahwa Allah atau keberhaan Allah atas hidup kita sepenuhnya. Makanya ke depan ini nanti kedaulatan Allah dalam keselamatan, kedaulatan Allah dalam doa. Keselamatan kita itu dalam kedaulatan Allah. Kalau bagaimana doa-doa kita kepada Tuhan, boleh nggak kita minta? Kan jadi masalah, jadi problem kan? Jadi problem. Tetapi kita akan bisa menjawabnya. Ya, ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Tuhan dalam kedaulatannya itu mengatur segala sesuatu. Sampai sekecil-kecilnya. Tidak ada sesuatu yang bergerak di luar kedaulatan Allah. Artinya segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan. Ini kalau bicara begini Anda akan cepat-cepat amin loh. Yang tidak ngerti kebenaran tuh. Seakan-akan segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Dan kalau berkata demikian, kita itu seakan-akan sedang meninggikan Tuhan. Orang-orang itu seakan-akan sedang meninggikan Tuhan. Sebab mengakui kedaulatan Tuhan yang mengatur segala hal sampai sekecil-kecilnya. Tidak ada sesuatu yang bergerak di luar kedaulatan Allah. Anda tahu bahwa konsep ini menggiring orang ke dalam takdir mutlak. Konsep kedaulatan Allah seperti ini menggiring kepada
takdir total atau takdir mutlak. Dan itu fatalistik. Nanti kita akan melihat bahwa seakan-akan Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Allah memang berdaulat, tetapi Tuhan meminta atau menuntut atau mengharapkan manusia dengan kerelaan menerima dan mengaku kedaulatan Allah. Allah itu memang Allah yang berdaulat dan mutlak. Tetapi Tuhan membuka peluang atau celah manusia bisa hidup dalam kedaulatannya sendiri. Tuhan memang berdaulat mutlak seharusnya. Idealnya demikian. Tetapi Tuhan menuntut, mengharapkan, atau meminta manusia mengakui kedaulatan Allah dengan rela. Menundukkan diri dalam kedaulatan Tuhan. Yang tadi saya gunakan kalimat rela kehilangan hak. Ya, tercermin dalam doa apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di dalam kedaulatan Allah tersebut, Allah memberikan kedaulatan kepada manusia. Itu unik sekali. Dalam kedaulatan Allah yang hebat, yang tanpa batas, Tuhan memberikan kedaulatan kepada manusia. Kedaulatan yang harus digunakan manusia dengan bebas untuk tunduk kepada kedaulatan Allah atau berdaulat sendiri. Ini makhluk yang beresiko, saudara. Ini makhluk yang beresiko. Ingat definisi daulat tadi, artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan lain sebagainya. Kedaulatan Allah berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau manusia merasa punya wewenang, aku mau ini, aku mau itu, aku senang ini, aku senang itu. Tuhan senang nggak? Ya nggak tahu. Nah itu manusia begitu. Manusia begitu. Saya kalau ngomong gini juga saya menyesal, saudara. Karena saya melewati tahun-tahun di mana saya suka-suka sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya rohani. Seperti misalnya begini. Bangun gereja. Misi ke sini, misi ke situ. Kelihatannya bagus kan? Tetapi ini dalam kedaulatan Tuhan atau kedaulatanku. Kalau dalam kedaulatanku, aku mencari keuntungan di balik ini. Jadi jangan heran kalau pendeta, pelayan Tuhan, kelihatannya melayani Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dia melayani diri sendiri. Apalagi saudara. Kalau saudara bangun pagi kerja, cari duit, beli barang, pergi ke tempat A, ke tempat B, itu semua landasannya apa? Dasarnya itu apa? Wah, kalau begitu orang takut-takut bertindak, Pak. Oh, enggak. Tuhan juga tidak mempersoalkan hal-hal yang memang itu tidak mendatangkan bencana bagi kita dan tidak mempermalukan Tuhan. Tuhan juga tahu. Kita juga punya kepekaan. Tetapi banyak orang belum sampai kepada ini. Hidup dalam kedaulatan Allah ini. Kedaulatan berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi jangan berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diatur secara mutlak atau total oleh Tuhan. Seakan-akan kedaulatan Allah itu kedaulatan seorang diktator yang berbuat semenang-menang tanpa berdiri atas hukum, asas keadilan, begitu. Kedaulatan Allah bukanlah kedaulatan seperti seorang diktator dunia yang berbuat semenang-menang tanpa berdiri di atas asas keadilan. Kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang tidak dipisahkan dari kasih, keadilan, dan kebaikan pribadinya yang sempurna. Nah, ini penting supaya kita tahu menempatkan Tuhan. Kalau Allah berdaulat, Dia juga memberikan manusia berdaulat juga, sudah. Walaupun terbatas ya, manusia mau berdaulat sehebat apapun tetap manusia. Tetap manusia yang terbatas. Terbatas kekuasaannya, terbatas waktu umur hidupnya, dan seterusnya.
Nah, mengapa kita tidak menyerahkan kedaulatan kita kepada Tuhan? Sebenarnya kalau boleh itu begini, Tuhan, ubah aku untuk menyerahkan kedaulatanku kepadamu. Jebret. Wah, kalau bisa gitu, saya daftar pertama itu. Jebret. Saya daftar pertama. Rupanya tidak begitu. Rupanya manusia sendiri yang harus mengolah dirinya. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus menuntun kita lewat sebuah proses. Itu yang kita tidak mau mengerti, saudara. Karena tidak mau mengerti, lalu tidak menggarap. Lalu berpikir, nanti aku menjadi orang baik. Nanti aku bertobat. Nanti aku sungguh-sungguh. Padahal untuk perubahan itu perlu proses for progress. Kalau waktunya sudah habis, ya nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi. Makanya secepatnya. Nah sekarang saja saya juga sudah mulai merasa khawatir. Jangan sampai saya mati, saya belum menyerahkan kedaulatan saya kepada Allah sepenuhnya. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kedaulatan itu, supaya dengan rela kita mengembalikan kedaulatan ini kepada Tuhan. Kembalikan. Ini hakikat Allah kita. Ini hakikat Allah kita. Saya kenalkan ya. Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu seperti ini. Lalu banyak orang seperti nggak punya masalah. Seperti nggak punya problem. Hidup ini seperti nggak punya problem. Problem terbesar hidup manusia satu. Ketika dia belum mengembalikan kedaulatannya kepada Tuhan. Itu problem terbesar loh. Makanya orang-orang seperti ini nggak akan pernah punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Saya kira banyak saudara itu sebenarnya ya masih jauh. Takut keburu Anda mati, Anda belum menyerahkan kedaulatan saudara kepada Tuhan. Nah, Anda bisa melihat betapa naifnya kalau orang berkata begini, ya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya Anda ngerti nggak kalimat itu? Manusia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Wah, udah digariskan. Udah nasib. Udah takdir saya. Tidak. Seakan-akan Tuhan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Salah. Tuhan memberikan kedaulatan. Bagaimana kedaulatan yang kau miliki itu, kamu serahkan kepada Tuhan. Untuk berdaulat atas hidupmu. Dan jangan menyalahkan Tuhan kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Nah kalau yang kita sering dengar ya, dari banyak ceramah itu kan takdir. Wah, gimana ya ngomongnya, naif banget gitu. Seakan-akan manusia tidak bertanggung jawab untuk mengolah batinnya. Tahu nggak, takdir mati, seakan-akan Tuhan menentukan segala sesuatu. Dan manusia tidak bisa menghindar atas apa yang ditentukan Tuhan. Di situ manusia tidak diajar untuk mengolah batinnya. Menyerahkan kehendaknya, menaklukkan dirinya di bawah kedaulatan Tuhan. Kalau sudah demikian, lalu kita harus mengalami apa. Itu pun kita syukuri. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Harus diakui bahwa ada orang-orang yang bisa berubah lewat sebuah pengalaman hidup. Kalau nggak mengalami sesuatu, dia tidak berubah. Dia harus mengalami sesuatu. Saya ulangi ya, Anda belum nyambung mungkin. Kalau orang punya konsep Allah itu menentukan segala sesuatu, dari hal besar sampai sekecil-kecilnya, seakan-akan semua yang terjadi atas penentuan Tuhan, yang pertama Allah bertanggung jawab atas segala sesuatu. Manusia hanya menerima apa saja yang telah disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ada usaha untuk mengolah diri, menaklukkan diri, menekuk diri, guna hidup dalam kedaulatan Allah. Nah, kekristenan itu sulitnya di sini. Memiliki pola hidup yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau ibarat orang sekolah pendudukan diri, sekolah menyerahkan kedaulatan,
hidup kepada Tuhan. Anda kelas berapa hari ini? Ya 0 sih enggak lah. Kalau sampai mau datang ke tempat ini dengan rajin tuh pastinya 0. Nah, mungkin ya SMP gitu. Atau SMA kelas 1 atau kelas 2. Masih ada perguruan tinggi. Nah kalau kita belum menundukkan diri, menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Tuhan, berarti, siap, berarti belum percaya. Berarti belum percaya. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada yang dipercayai, pisteuo. Nah, betapa naifnya kalau disebut beriman hanya karena percaya ada Tuhan. Melakukan hukum-hukumnya, oke. Betapa naifnya. Kekristenan tidak demikian, saudara. Sama sekali tidak demikian. Dan ternyata ini kodratnya Tuhan loh. Allah itu hakikatnya begini loh. Kita itu bertarung dengan diri sendiri. Raksasa yang paling besar yang harus kita tundukkan pertama adalah diri kita sendiri. Musuh kita paling berat adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena bangunan berpikir yang salah ini. Aku harus menikah. Kalau nggak menikah gimana? Ya nggak bisa. Akhirnya gimana? Aku harus punya rumah. Aku harus punya uang. Aku harus terhormat. Paham nggak, saudara? Ini harus dimatikan. Kalau begitu nggak boleh menikah, Pak. Kalau aku menikah, menikah untuk Tuhan. Kalau aku mencari nafkah, aku mencari nafkah untuk Tuhan. Kalau aku punya rumah, kalau aku harus berbuat ini, berbuat itu, semua untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau itu dalam kedaulatan Allah itu begini. Nanti kalau kita sudah bicara soal keselamatan, soal doa, dasarnya dulu saya meletakkan hari ini. Landasannya dulu. Ini penjelasan ini hanya untuk Kristen yang dewasa tentunya. Ya. 1 Korintus 6, 19-20. Dunia telah membuat kita punya bangunan berpikir yang liar. Bangunan berpikir yang tidak tunduk kepada kedaulatan Allah. Tetapi lingkungan kita, sekitar kita yang membentuk, membangun cara berpikir kita. Dan dunia ke belakang ini, terus ini, wah lebih dahsyat. Lebih mengerikan. Saudara. Lebih mengerikan. Saudara merasa nggak bahwa diri saudara nyaris nggak tertolong? Ya, nyaris nggak tertolong. Nyaris nggak tertolong. Baca, Nak. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tadi kan saya bilang budak loh. Betul? Budak. Kita contoh tuh si Maria. Aku sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Aku budak Tuhan. Teks aslinya. Dulos. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, perempuan nggak punya laki, hamil apa nggak dilempari batu. Saya juga sudah melihat sendiri ayat-ayatnya yang menunjuk wanita yang hamil tanpa suami dilempari batu. Itu Maria berani loh, Pak. Tuhan itu pasti gak pilih orang sembarangan. Dari pihak Allah kasih karunia. Dari pihak manusianya, orang yang bisa menampung kapasitas seorang hamba atau pelayan Tuhan. Makanya kalau ada hadir di murid sekolah Alkitab, kamu ngotot, Tuhan pakailah aku. Pakailah aku, pakailah aku. Tuhan lebih semangat dari kamu untuk pakai kamu. Masalahnya kamu punya kapasitasnya dipakai Tuhan. Berkati usahaku Tuhan, tolong. Kamu kalau diberkati, kamu lupa diri enggak? Rusak enggak kamu?
Saya mau memberikan contoh manusia yang hidup dalam kedaulatan Tuhan. Yohanes pasal 21. Ini kan Petrus disunat 3 kali. Disunat 3 kali Petrus. Sunat hati. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Iya. Tuhan engkau tahu. Apakah engkau 3 kali disunat? Yohanes 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kita kan gitu kan? Sekarang masih gitu nggak? Ketika engkau masih muda, engkau ikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini kan masih banyak yang duniawi, yang belum punya ini, belum punya itu. Wah, ngotot. Nggak usah gitu. Punya boleh, nggak punya boleh. Menit ke menit, jam ke jam, lakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Semua bisa kita jalani. Toh kita nggak lama di dunia ini. Ya, anak muda jangan bilang, ya Om Melas nggak lama lagi, kita masih lama. Kamu juga nggak tahu kapan kamu mati, nak. Lagi pula kalau kamu nggak mulai berubah sekarang, kamu nanti setua saya udah nggak bisa berubah. Bersyukur kamu masih muda begini, kamu dengar saya ngomong. Kamu jangan bandel. Terus? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Oke. Saudara, Petrus waktu itu sudah tua atau muda? Coba ayat yang berikutnya, ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Terus? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, memang Petrus masih muda. Urusan orang diurusin. Masih liar pikirannya. Jangan pikirkan apa yang kita tidak perlu pikirkan. Itu Alkitab itu luar biasa ya. Seperti kecil-kecil tapi itu mengandung makna. Petrus masih muda. Nanti kalau kita membaca dalam tulisan Paulus, Petrus itu juga ada munafiknya gitu. Waktu kumpul sama orang-orang kafir, non orang Yahudi, dia deket-deket. Begitu muncul orang-orang Yahudi, dia pura-pura menjauh. Ditegur sama Paulus. Kamu kok munafik ya? Nggak ada orang Yahudi, kamu deket-deket sama orang kafir. Begitu datang, lalu kamu menjauh. Gimana sih cara hidup begitu? Kira-kira gitulah. Coba berani loh. Dari Petrus juga lewat proses. Kalau hari ini Anda masih belum sampai wilayah ini, jangan mental block dulu. Aduh, khotbahnya Pak Eras bagus, keras. Tapi seperti pungguk merindukan bulan. Jangan. Enggak. Kita bukan seperti pungguk merindukan bulan, seperti Apollo merindukan bulan. Bisa sampai. Kalau pungguk enggak bisa. Apalagi burung pipit enggak bisa. Kita Apollo merindukan bulan masih bisa. Tapi merangkai Apollo take time. Take time. Tapi bisa sampai bulan. Waktu ada pepatah itu, adigium ya. Ketika ada gium itu kan belum ada Apollo. Ada gium itu lama kan, puluhan tahun. Puluhan tahun. Itu udah di Melayu kan. Nah, sekarang ada Apollo. Sekarang kita ganti seperti Apollo merindukan bulan. Sekarang sampai Mars. Bukan sampai di bulan. Bisa. Dirakitnya panjang. Nah saudara, saya harap tidak boleh berhenti. Kita bertumbuh terus. Nanti akan lahir orang-orang hebat di sini. Memahami kedaulatan Allah juga harus menerima bahwa Allah berdaulat memberikan kehendak bebas kepada Lucifer, malaikat maupun manusia dan siapa lagi? Lucifer, malaikat, manusia dan Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Lucifer, malaikat, manusia, dan Tuhan Yesus. Ini mengerikan. Ini mengerikan.
Sebab kehendak itu bisa membawa kita ke surga kekal atau neraka kekal. Di sini Tuhan dalam keagungan kehendak bebasnya, dalam kedaulatannya memberikan keagungan kedaulatan kepada Lucifer, malaikat dan manusia untuk mengambil keputusan dan pilihan sesuai dengan keputusannya sendiri. Kita bisa bilang gini, Tuhan bilang, kau pilih mana? Ya Tuhan pilihin dong. Nggak bisa. Kamu yang milih. Aku takut salah pilih. Belajarlah padaku. Supaya kamu bisa memilih yang tepat. Nah sering kita tuh memilih salah. Waktu kecil. Nonton bola misalnya. Dengan papa. Papa panggil tukang balon. Balon. Ya nak pilih mana-mana. Kesukaan papa. Enggak pilih. Sambil lihat muka papanya. Ya papa nggak suka. Nanti lain waktu besar lagi. Nak, beli sepeda. Kau pilih warna mana? Papa suka yang mana? Ya pilih. Biru. Salah lagi. Tapi tambah besar dia tahu. Papa suka warna putih. Beli mobil. Nak, beli mobil. Untuk papa ya nak. Baik pak. Papa suka warna apa? Kamu sudah tahu. Pilih warna putih. Anda jangan anggap ini sederhana loh perkataan ini. Dari perkara kecil kita belajar, sampai kita punya kecerdasan seperti Tuhan. Untuk bisa memilih dengan cita rasa Tuhan. Kalau begini. Tadi saya beri ilustrasi, Tuhan pilihin dong yang Tuhan senang mana. Aku senang tapi kamu tidak menghayati kesenanganku. Kamu tidak ikut senang seperti aku senang. Nggak kena, nggak bisa. Itu hebatnya Tuhan itu. Makanya kita mengalami pembaharuan pikiran terus menerus. Sampai kita itu bisa melakukan perbuatan baik. Bukan karena itu hukum. Not just to do. But to be. Menjadi. Jadi kalau aku berbuat ini aku senang melakukan ini. Aku berbuat itu aku senang. Ini yang namanya tunduk dalam kedaulatan Allah dengan kerelaan. Kalau aku tidak mencuri. Bukan karena aku takut Tuhan. Ya pada mulanya memang karena takut dihukum, takut dipukul, takut dikutuk. Kalau aku tidak mencuri, karena aku tidak bisa mencuri, aku senang tidak mencuri. Nanti kalau aku memberi, bukan karena Tuhan suruh saya memberi. Berilah, bukan. Karena aku senang memberi. Menginjil, menyelamatkan jiwa, apapun yang kita lakukan. Seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Seselera. Jadi kalau saya bicara soal tunduk dalam kedaulatan Tuhan itu bukan tunduk buta. Bukan legalitas, formalitas. Tahu ya? Bukan legalitas legal. Resminya harus begitu, tidak. Karena kita memang menjiwai itu yang menjadi kesukaan kita. Jadi kalau kita berbuat baik segala macam. Itu karena kita sudah menjadi karakter kita. Seperti Bapak di surga. Kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Ya, mosok kita hebat kayak apa? Perasaannya, pikirannya, kecerdasannya dalam melakukan itu tindakan sesuai dengan selera Bapak. Waduh, hebat banget. Pada waktu Tuhan Yesus belum menang ya, dia berkata, haruslah kamu seperti Bapak. Kok nggak seperti aku? Belum terbukti. Begitu terbukti dia menang, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat. Baca lagi ya. Nanti ada hal yang saya mau kasih tahu. Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terus yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang apa? Terus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya tidak ada yang dipertahankan apapun. Kalau Tuhan Yesus sebagai Allah, kita sebagai manusia. Manusia yang berdaulat. Kosongkan dirimu, tundukkan kepada Tuhan. Saya ngomong ini bukan sebagai orang yang sudah lulus loh. Orang yang juga sedang belajar. Kalau dalam perguruan silat, saya bukan suhu. Saya suheng. Kakak seperguruan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri artinya you nggak merasa berhak untuk buat ini, buat itu. Bersedia nggak saudara? You mau diberkati ya? Nah ini caranya diberkati.
Nah, aneh kan kalau di gereja lain, mau nggak diberkati? Amin, berkat jasmani. Betul nggak? Bener-bener loh. Bukan saya mencela gereja lain, tidak. Saya mau bandingin. Anda harus beda. Dan kita nggak merasa, oh kita eksklusif. Kita bukan eksklusif, kita sangat eksklusif. Oh sombong amat. Iya, kita jadi berat kalau begini, berat. Berat. Orang membanggakan diri dengan berkat-berkat jasmani, kita udah nggak ngitung. Yang penting hidup ini jalan terus. Kan hebat. Hidup ini luar biasa. Betul nggak Pak? Untung kita ketolong loh. Ya. Terus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hamba di situ doulos. Hamba, budak. Tuhan Yesus jadi budak artinya mengosongkan diri taat sepenuh pada kedaulatan Allah. Walaupun beliau punya peluang untuk tidak taat. Waduh, kagum kepada Tuhan Yesus. Saya beberapa kali, termasuk sering bukan beberapa kali. Tuhan ajari aku kesetiaanmu, ketaatanmu. Tuhan seperti diam. Kenapa? Memang lu gua ajarin tiap hari, lu nya gak nurut. Tiap hari kamu saya ajarin. Kira-kira begitu. Nurut. Nurut. Ya Tuhan. Seakan-akan Tuhan diem. Kenapa diem? Memang dia sudah mengajari kita tiap hari. Lewat rohnya mengajarkan kita hidupnya Tuhan Yesus. Kitanya yang mesti, waduh. Sampai suatu hari Tuhan tegur saya loh. Kamu masih gak mau kehilangan hak ini, gitu. Jebret-jebret gitu. Wah nangis saya. Biasanya kalau udah doa jam 12 lewat gitu. Wah saya ditegur Tuhan loh. Oke teruskan. Ayat yang ke-8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia setelah mengosongkan diri. Ia telah merendahkan dirinya. Terus. Dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Terus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba saudara. Ini penting kalimat ini. Ketika kedaulatanmu diserahkan sepenuhnya. Engkau menerima kemuliaan. Ketika engkau menahan kedaulatanmu, engkau dihinakan. Anda setuju gak nih? Tuhan menyerahkan seluruh kedaulatannya. Makananku melakukan kehendak Bapa menyelesaikan pekerjaannya. Dia kehilangan seluruh haknya. Makanya kalau perpuluhan, persembahan syukur, buah sulung, aduh gak level banget. Gaji pertama diserahkan. Kalau saya ngomong, jangan serahkan. Itu ongkos bulan itu. Kecuali kamu udah punya ongkos. Lalu kamu tergerak memang untuk pekerjaan Tuhan, lakukan. Jangan buah sulung pertama serahkan gereja. Ongkos masih minta mama. Apaan sih? Nangkep mas sudah? Perpuluhan. Nah ada begitu-begitu. Segenap hidup. Jadi nggak ada itu urusannya. 1/10. Nanti ada buah sulung. Nanti kalau, aduh zaman dulu saya pendeta-pendeta dulu. Ucapan syukur, anak melahirkan, naik kelas, dapat kerjaan baru. Saya nggak ngerti tuh. Nggak ngerti, nggak didik. Segenap hidup milik Tuhan. Wah kalau gitu enak Pak, kita nggak ngasih apa-apa. Terserah. Terserah situ. Segenap hidup kita milik Tuhan. Lalu gimana caranya Pak untuk Tuhan? Tanya Tuhan. Gimana tanyanya? Mesti peka. Gimana pekanya? Mesti mengerti firman. Gimana bisa mengerti? Dengar CD khotbah. Dengan demikian saudara kan jadi orang-orang yang luar biasa. Kalau boleh saya ngomong dianggap lebih terserah ya. Ikut kebenaran ini, you nggak akan rugi. You tidak akan menyesal. Logikanya saja saudara. Udah jelas Anda baca saya ngomong gini tuh kepentingannya apa? Nggak ada. Duit, nama besar. Nah, supaya Anda jadi orang-orang yang unggul dan luar biasa di kerajaan surga.